hari ini luar biasa. Yes, yes, yes. Abang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Jadi sekarang kita akan memulai ibadah kita. Abang undang untuk semua kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi. Down in my heart, I love you, Jesus.
sekolah minggu, kita awali dengan kebaktian hari Minggu ini, kita bernyanyi. Kita mulai ibadah kita, semuanya anak sekolah minggu dipersiapkan hati dan pikirannya, dipersiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan alat tulisnya. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP dengan judul Ayo Kawan-Kawanku Semua. Ayo kawan-kawanku semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 12, Kusambut Pagi. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji nama-Nya. Hukum Taurat Allah pada minggu ini adalah kita sama-sama mengucapkannya kita keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 170, Sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Kita berdoa.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan ayat bulanan pada minggu yang dikutip dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman-Nya, kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku yang di Sekolah Minggu HKBP nomor 73, Aku Mau Mendengar. Mau mendengar firman-Mu Tuhan, mau mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkuasa ubah diriku, firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Inang harap seluruh anak-anak kami sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, di mana Tuhan masih mengizinkan anak-anak-Mu sekolah minggu untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, meskipun itu harus kami ikuti dalam kebaktian online. Biarlah Tuhan kesempatan ini satu kesempatan yang berharga untuk mendidik anak-anak-Mu sekolah minggu bertumbuh, memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau pakai kesempatan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa melalui hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka firman Tuhan pada khotbah di minggu ini, dikutip dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7.
1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7 kita baca secara bersama-sama. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Halo anak-anak kami sekolah minggu, coba semuanya berikan tepuk tangan Yesus. Oke, yang harap semua sudah mempraktekkan di tempat masing-masing. Anak-anak kami sekolah minggu, kalau seseorang mengirimkan surat, tentunya dalam surat itu pasti ada pesan yang harus disampaikan. Selain menanyakan tentang kabar, keadaan, bagaimana keadaan anakku, halo apa kabar, selain mengungkapkan perasaan, dalam surat yang dituliskan, disampaikan, ditujukan kepada seseorang, tentunya pasti ada pesan yang dituliskan dalam surat tersebut. Pesan itu boleh berbentuk ajaran, boleh berbentuk nasihat atau ajakan. Ayo coba, siapa yang sudah pernah mengirimkan surat? Siapa yang sudah pernah menuliskan surat? Mungkin kepada guru, contohnya kalau dia izin, kalau di zaman Inang dulu masih demikian. Tolong ya titipkan surat ini supaya dibaca ibu guru, dengan alasan dalam surat Inang menuliskan, saya tidak bisa hadir, mohon izin ibu karena saya sakit. Dalam nas ini juga Yohanes menuliskan surat kepada para pembaca, kepada para pendengar, supaya melalui isi dari surat ini menjadi suatu ajaran, menjadi suatu nasihat untuk mendidik orang ke jalan yang benar, untuk mengingatkan seseorang akan posisi orang percaya, dikatakan tadi sebagai anak-anak Allah. Selain sebagai anak-anak Allah, coba yang pertama sekali kita disebut sebagai apa? Anak mama apa?
Semua orang yang telah dilahirkan di tengah-tengah dunia ini tentunya memiliki papa mama. Tapi selain sebutan sebagai anak papa mama, anak bapa dan mama, kita juga sebagai orang percaya, termasuk anak-anak sekolah minggu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Tidak lagi hanya anak-anak bapa dan mama, tetapi kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Wow, luar biasa. Tentunya kita bangga bukan memiliki papa mama kita, apalagi memiliki Allah yang sebagai bapa kita. Coba, tahu nggak apa tanggung jawab bapa? Ya, memberikan apa yang dibutuhkan anak-anaknya, membawa anak-anaknya ke lingkungan yang nyaman, membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Karena itu coba orang tua siapa yang selalu memberikan nasihat? Bahkan mungkin orang tua bisa sampai marah agar anak-anaknya melakukan hal-hal yang benar. Terlebih Tuhan kita, ya. Bahkan orang tua kita bersumber dari Dia. Kekuatan orang tua kita, berkat yang kita terima melalui orang tua kita, semuanya diberikan oleh Tuhan. Dia sebagai Bapa kita yang langsung menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Nah, persoalan anak-anak kami sekolah minggu, apa yang diajarkan bagi kita saat ini jika seseorang disebut sebagai anak-anak Allah? Pernah nggak orang tua bilang, nah contohnya bapaknya Sintua, mamanya Sintua, nah ingat ya, kamu anak Sintua, jangan nakal ya nak. Kamu anak guru sekolah minggu, kamu anak guru agama, ingat ya nak, bapak kerja di gereja, mama kerja di gereja, jangan nakal ya. Artinya tanggung jawab anak harus menjaga wibawa orang tua, jangan membuat orang tuanya malu, jangan membuat nama orang tuanya menjadi tercemar, menjadi buruk karena perilaku anak itu. Demikian juga yang diajarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Seseorang dikatakan anak-anak Tuhan, maka dia juga harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tadi dikatakan setiap orang menaruh pengharapan kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya anak-anak itu harus menjaga perilakunya sebaik mungkin di hadapan Tuhan melalui perbuatan kita di hadapan sesama. Ayo coba, siapa dari antara anak-anak kami yang cenderung yang sering melawan orang tuanya? Pasti semua ya. Mungkin pernah melawan orang tua. Ketika kita melawan, tidak turut, tidak taat, bagaimana perasaan orang tua kita? Mungkin ada yang marah, ada yang menangis. Semuanya itu luapan kekecewaan. Demikian juga Allah Bapa kita. Allah pasti sangat kecewa bila anak-anak sekolah minggu tidak turut, tidak melakukan perintah Tuhan. Ayo, tugas dari Inang Diakonis ya. Siapa yang bisa menghafal hukum Taurat dalam 1 minggu ini, yang lebih cepat nanti harus ada hadiahnya. 3 ya. 3 orang yang lebih cepat langsung kirim nanti videonya, langsung dikirim ke grup atau melalui guru sekolah minggu nanti. Coba hafal hukum Taurat yang ke-10 itu semuanya di video, jangan cuma suara, nanti membaca pula kan Ina nggak tahu.
Jadi harus nampak wajahnya, nampak dia bagaimana mengucapkan. Nanti kita lihat siapa juara 1, 2, 3. Nah, itu tidak hanya diucapkan, tetapi hukum diberikan, perintah diberikan, aturan diberikan untuk dilakukan. Menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu tugas-tugas kita sebagai anak-anak Allah. Dan dikatakan tadi, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ya. Jadi berbuatlah bukan karena kamu melihat orang lain. Kan sering begitu? Kenapa begitu bicaranya? Nah, tidak sopan. Iya, Mak, kakak tadi tidak sopan. Sering kita demikian, bukan? Kalau kita melihat tidak baik, lalu kita meniru yang tidak baik. Ingat, firman Tuhan mengatakan bagi anak-anak kami sekolah minggu, jangan biarkan orang lain menyesatkan diri kita. Justru ketika kakaknya, abangnya, adiknya berbicara yang tidak sopan, melakukan hal yang tidak benar, itu harus dinasehati, itu harus didoakan, bukan untuk ditiru. Meneladani, meniru yang baik, it's okay, baik, tetapi yang tidak baik, yang tidak benar, jangan ditiru supaya anak-anak sekolah minggu tidak tersesat. Tetapi siapa yang kita teladani, siapa yang kita tiru? Yesus yang adalah juru selamat kita. Yesus adalah kebenaran tadi dikatakan. Sebab Yesus adalah kebenaran dan kita adalah anak-anak dari kebenaran itu, maka hiduplah di dalam kebenaran itu. Melakukan nasihat orang tua, melakukan perintah Tuhan tadi yang ke-10, melakukan hal-hal yang sopan, maka dengan demikian kita sudah menjadi anak-anak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mendidik anak-anak-Mu sekolah minggu, agar kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, sebab kebenaran itu telah nyata di dalam hidup kami. Yesus Kristus yang telah datang di tengah-tengah dunia ini membawa keselamatan, memperbaharui hidup kami, sehingga kami lahir kembali menjadi hidup baru dengan keselamatan yang telah dimenangkan oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Biarlah Tuhan ajari kami, terkhusus anak-anak-Mu sekolah minggu, bertumbuh dalam Roh Kudus-Mu yang selalu mengajari kami pribadi lepas pribadi menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebab kami mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berangkatkan Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu dengan berkat Tuhan yang menyempurnakan perjalanan hidup mereka masing-masing dalam setiap pertumbuhan, dalam setiap proses pendidikan, pengajaran yang mereka terima baik dari gereja, dari sekolah, dan juga dari orang tua. Biarlah semuanya Tuhan menjadi sarana yang Tuhan berikan untuk mendidik anak-anak-Mu turut di dalam kehendak-Mu. Berkati Tuhan semuanya, anak-anak dan juga orang tua. Biarlah semuanya Tuhan boleh merasakan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera dalam setiap keluarga jemaat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu,
saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Kita akan mengumpulkan persembahan, dipersiapkan persembahannya. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu HKBP nomor 172 Tanahku Namehmet. Marilah kita berdoa bersama-sama untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.